Halo Sobat Poseptik, aku Sophie Nurhalija yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan di Poseptik, podcast seputar TIK. Oke, hari ini saya bersama teman saya yaitu Kak Melisa dan Kak Janter akan membahas topik tentang e-learning sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, sebelum kita membahas topik kali ini, terlebih dahulu kita sapa teman saya yaitu Kak Melisa dan Kak Janter. Halo. Halo juga Sophie. Halo juga Sophie. Oke. Silahkan perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak B. Janter Christian, biasa dipanggil Janter. Kakak dari lokal 4. Nama kakak Melisa, kakak juga dari lokal 4. Kalau boleh tahu nih, sebelum memulai membahas topik kita hari ini, kalau boleh tahu kesibukan Kak Melisa dan Kak Janter sekarang ini lagi apa nih? Kalau boleh tahu nih. Kalau kakak ya, kalau dari kakak kesibukan kakak sih akhir-akhir ini ya cuma ngerjain tugas-tugas aja sih gitu. Oh, oke. Kalau Kak Janter sendiri? Sama sih kayak Melisa juga mengerjakan tugas, kan lagi pas sekarang. Oh, lagi pas ya? Sama sih, saya juga lagi pas. Oke, baik. Langsung aja ya, kita mulai pembahasan topik kita kali ini, yaitu tentang e-learning sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, dimana seperti yang kita ketahui ya, e-learning ini adalah kegiatan belajar mengajar menggunakan jaringan internet sebagai sarana pembelajarannya. Masuk untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang sering ditanyakan semua orang ya, yaitu pendapat Kak Melisa dan Kak Janter nih terhadap e-learning apa nih? Kalau boleh tahu. Ya, silakan. Baik, menurut kakak, learning adalah pembelajaran yang modern sih ya kan, yang dimana tidak semua orang mudah memahaminya. Mungkin saja efektif bagi separuh orang dan juga tidak efektif juga bagi separuh orang. Begitu aja sih. Oke, kalau Kak Melisa sendiri, pendapat Kak Melisa tentang e-learning itu seperti apa? Pendapat kakak sendiri adalah suatu sarana yang sangat cocok digunakan di era sekarang ini ya, karena dengan demikian tanpa kita harus saling bertemu satu sama yang lain, kita bisa berinteraksi, baik itu cuma untuk ngobrol-ngobrol santai ataupun kita membahas pelajaran gitu. Oke, nah untuk tadi Kak Janter bilang tidak efektif dan efektif. Nah, tidak efektifnya itu kenapa? Kalau untuk Kak Janter pribadi, Kak Janter dan Kak Melisa pribadi, efektif atau enggaknya pembelajaran e-learning yang kakak alami itu kenapa? Menurut kakak enggak efektifnya itu karena apa ya? Banyak juga sekolah-sekolah yang tidak terjangkau dari internet ya, dan banyak siswa yang sulit mengerti akan pelajaran learning ini kan bersifat online gitu aja sih dari kakak. Ya, kalau menurut kakak pribadi nih ya sendiri, tidak efektifnya pembelajaran berbasis e-learning ini, kakak merasa kayak kurangnya sosialisasi ya sekarang di antara satu sama yang lain, begitu kayak diskusi sekarang kita lakukan kebanyakan lewat handphone, tidak lagi bicara langsung. Terus dari segi pembelajaran nih, kakak kadang merasa kayak tidak ngerti kan, karena dijelaskannya tuh via Zoom gitu atau net.
kadang udah jarang juga kan penyebabnya itu ya jaringan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kak Janter dan Kak Melisa secara personal lagi nih, dampak pembelajaran e-learning ini ke mental kalian itu ada nggak sih? Kalau ada, apa tuh? Kalau ditanya ada dampak atau enggaknya, kalau pribadi kakak sih ada sih dampaknya untuk kakak, dimana karena kayak kita belajar e-learning ini kakak lebih merasa kayak lebih senang sendiri, egois, dan menjadi sangat sensitifnya itu dalam arti itu kakak kayak lebih banyak ini ya, marah gitu sama nangis kadang kalau dapat tugas dari dosen-dosen ya. Kan biasanya dosen-dosen ini ngasih tugas kita harus dikumpul ke hari 1 minggu gitu kan, full 1 minggu segitu, cuma batas waktunya ya. Di situ kayak mental kakak diganggu lagi, jadi kadang nangis, kadang pengen marah-marah gitu aja sih. Iya, sama aja ya kayak Melissa bilang tadi kan, kita kan sama-sama online juga. Ya pasti dampak yang kita rasakan juga sama ya. Gangguan mental kita tuh kayak terasa berat gitu karena online kan. Susah juga kita dapat dapat mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh dosen kita. Gitu aja sih deh. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak tips dari kalian berdua nih supaya tetap produktif selama pembelajaran secara e-learning? Ya dari kakak dulu kali ya. Kalau menurut kakak supaya tetap produktif ya, yang pertama tuh biasanya kakak buat kayak list tugas. Terus yang kedua kakak buat ruang belajar itu atau nyimpen ruang belajar tuh yang kondusif gitu, yang jauh dari katanya ramai gitu kan. Biasanya kan di rumah kalau kita lagi belajar online kayak gini, adik-adik sering ganggu. Itu aja sih. Iya, yang sama juga kayak Mbak Melissa juga yang tambahkan mungkin kita perlu di tempat yang jaringannya terjangkau oleh jaringan internet ya. Ini kan pembelajaran learning berbasis internet, nah jadi kita tuh agar kita mudah untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke. Topik kita hari ini sebenarnya sangat menarik, namun kita sudahi saja topik kita kali ini. Kita juga ada kesibukan masing-masing. Jadi kesimpulan topik kita hari ini yaitu dalam keadaan pandemi sekarang ini pembelajaran e-learning sangat efektif digunakan. Meskipun terdapat pro dan kontra ataupun positif negatifnya dari pembelajaran e-learning ini, baik itu secara pelaksanaannya maupun dari segi personal individu masing-masing. Nah, sekian dari pembahasan poseptik hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih juga kepada Kak Melissa dan Kak Janter sudah menemani saya membahas tentang topik kali ini, dan penonton yang sudah menonton video ini hingga akhir. Ya, terima kasih kembali. Sampai jumpa semuanya.